وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali siang ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang Khud Aqidatah, ambil akidatmu, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan 5 pertanyaan dan jawabannya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ke-6 tentang macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Pertanyaannya yang pertanyaan nomor 6, limada arsalallahu rusulah? Untuk apa Allah mengirim atau mengutus rasul-rasul? Untuk apa Allah mengutus rasul-rasul? Arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Jawabannya, Allah mengutus mereka untuk berdakwah kepada, beribadah kepadanya. Berdakwah itu menyeru, ya, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya semata dan menolak atau meniadakan kesyirikan Nah, itulah tujuan utama diutusnya para rasul. Jadi kalau masih tersisa di rumah kita atau di lingkungan kita kesyirikan, itu berarti perlu didakwahi, ya. Wajib untuk kita dakwahi. Jangan merasa dakwah tauhid sudah selesai, semua orang sudah masuk Islam. Enggak. Banyak orang musyrik yang mengaku muslim, banyak. Jadi sebenarnya muslim itu harus bertauhid, tapi tidak kenyataannya tidak demikian. Banyak orang Islam yang masih belum bertauhid, bahkan tidak mengerti apa itu tauhid. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengirim pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah iblis dan bala tentaranya yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Iblis dan bala tentaranya yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Itu taghut. Jadi ini pengetahuan dasar, ya, cukup tahu itu dulu. Nanti kalau dirinci taghut itu macam-macam, itu tingkat lanjutan. Tingkat dasar tahu satu cukup, kuasai dulu dasar-dasar ilmu. Taghut itu apa? Iblis dan bala tentaranya yang mengajak kepada beribadah pada selain Allah. Intinya mengajak pada syirik. Jadi taghut itu
iblis, setan yang ngajak kepada syirik, yang ngajak kepada kekafiran. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal anbiya'u ikhwatun, dalam riwayat ikhwatu allatin. Jadi para nabi itu adalah saudara sebapak. Para nabi itu saudara sebapak, lain ibu. Jadi kalau sebapak itu maksudnya lain ibu. Kalau kandung itu seibu sebapak. Jadi para nabi itu adalah saudara sebapak, berarti lain ibu ya. Wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Agama mereka satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Jadi agama mereka satu, berarti agama mereka itu apa? Akidahnya satu. Jadi agama itu diwakili oleh akidah. Jadi agama itu akidah. Perkara paling penting dalam agama itu akidah. Baru kemudian syariat sebagai sarana untuk merealisasikan akidah. Jadi agama mereka satu, akidahnya satu, syariatnya yang beda-beda. Itu syariat pun bedanya hanya cabang-cabangnya, pokok-pokok syariatnya pun sama. Jadi semua nabi mengajarkan sholat, semua nabi mengajarkan saum, semua nabi mengajarkan zakat dan sebagainya. Itu pokok-pokoknya sama, tapi caranya, tata caranya, perinciannya, cabangnya berbeda-beda. Jelas ya, itu dua dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mengutus Rasul untuk apa? Untuk berdakwah kepada tauhid dan membasmi syirik. Jadi agama para nabi semuanya begitu. Walaupun kita banyak dapat cerita dalam Quran, ya, kisah-kisah para nabi dengan kaumnya itu diceritakan maksiatnya masing-masing. Seperti maksiatnya Nabi Lut, kaum Nabi Lut apa? LGBT. Kemudian umatnya Nabi Syuaib umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Musa, sihir diantaranya umat Nabi Musa. Dan intinya ada maksiat-maksiat disebutkan, tapi itu hanya maksiat yang mungkin istimewa, maksudnya nggak dilakukan umat yang lain atau pada umat Nabi tersebut paling banyak, sehingga seakan-akan itu dosa terbesar. Pada enggak, tetap dosa terbesar dari dakwah para nabi semuanya adalah syirik. Semuanya sama, semuanya sepakat, semuanya mereka membasmi kesyirikan. Semua mereka membasmi kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, itu ya, bahwa tauhid Rabbi. Apa itu tauhid Rabb? Tauhid Rabb sama dengan tauhid rububiyah ya. Apa itu tauhid rububiyah? Jawabannya, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah. Seperti menciptakan, kita tauhidkan berarti kita yakini hanya Allah yang menciptakan. Kemudian mengatur alam,
kemudian menguasai alam. Alam itu semua makhluk, semua selain Allah. Ciptakan Allah, dikuasai Allah, diatur oleh Allah. Itu namanya tauhid roh atau tauhid rububiyah. Nah, tauhid seperti ini diakui oleh musyrikin jahiliyah dulu. Mereka percaya Allah satu-satunya yang menciptakan mereka. Mereka tahu itu. Jadi tidak ceritanya ya orang musyrikin mengira yang menciptakan mereka patung, tidak ada. Mereka tahu yang menciptakan mereka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hafal ya? Hafal ya dalamnya, hafal. Surat apa itu? Ayat 3. Gimana urutannya? Ayat 2, ayat kedua ya. Basmalah yang pertama. Gak masuk berarti satu. Gimana sih? Mana sih ngitungnya? Basmalah masuk. Hah? Kemudian jadi di situ segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah itu Rabb semesta alam. Maksudnya Rabb semesta alam, pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pengatur semesta alam. Itu makna Rabb. Nah, kita yakini itu hanya milik Allah, lillahi, milik Allah saja. Maka itu namanya tauhid rububiyah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Anta Rabbus samawati wal ard, engkau adalah Rabb langit dan bumi. Jelas Allah Rabb langit dan bumi. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La Rabba illallah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi juga riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid ilah atau tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah? Jawabannya, tauhid ilah atau uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi apa bedanya tauhid rububiyah dengan uluhiyah? Kalau rububiyah perbuatan Allah, kalau uluhiyah perbuatan hamba, ya, perbuatan Allah sama perbuatan hamba. Dan manusia yang meyakini tauhid rububiyah itu semuanya, semua yakin dengan tauhid rububiyah, walaupun ateis pun mereka cuma sombong aja gitu. Mau mengatakan nggak ada Tuhan, terus gimana ini alam ini bisa ada gitu tanpa pencipta, itu gimana gitu? Mereka cuma kesombongan aja. Akhirnya mereka mengatakan ya alam menciptakan sendiri. Gimana menciptakan sendiri? Nggak ada kok bisa menciptakan sendiri. Jadi tetap aja semua hakikatnya orang itu fitrahnya mengakui rububiyah. Tapi dakwah Nabi bukan mengajak manusia untuk mengajak kepada
rububiyah itu. Dakwah Nabi untuk apa tadi? Mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Rububiyah tadi sudah disebutkan ya, membasmi kesyirikan. Jadi kalau rububiyah udah betul mereka tidak perlu diajak lagi. Kemudian seperti jadi mengesahkan Allah dalam ibadah seperti doa, menyembelih, bernadar. Selalu contoh-contoh ibadah itu ya, karena ini yang paling sering dipakai dalam kesyirikan ya. Sering orang itu berdoa kepada wali, berdoa kepada mayit ya, kepada nabi dan sebagainya. Itu namanya apa? Ibadah kepada selain Allah. Kemudian menyembelih untuk kuburan, untuk menghuni kuburan, untuk wali. Ini juga ibadah pada selain Allah. Nadar juga sering nadar kepada kuburan atau wali. Ini juga ibadah pada selain Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 63. Dalam Al-Baqarah ayat 63. Wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian adalah satu. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ilahukum. Ilah itu artinya sesembahan, yang disembah. Ilah itu artinya yang disembah. Jadi yang disembah oleh kalian itu cuma sembahan yang satu. Maka tidak ada sembahan kecuali Dia, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali kamu ajak mereka kepadanya adalah bersyahadat la ilaha illallah. Bersyahadat atau bersaksi, mengikrarkan diri, mempersaksikan diri dengan menyatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, itulah tauhid. Tauhid ibadah, tauhid ilahiyah atau uluhiyah, tauhid ilah. Jadi ada 4 nama ya. Tauhid ilah, tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ada juga tauhid ubudiyah. 5 istilah. 1 makna. Jadi yang pertama kali kamu seru mereka, ini pesan Rasulullah pada dai-dainya yang berdakwah ke Yaman ya, seperti Abu Musa, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah bin Yaman. Itu 4 dai Rasulullah dikirim ke Yaman, berpencar mereka. Dan Rasul pesannya gitu, yang pertama kali kalian serukan pada mereka adalah apa? Bersaksi la ilaha illallah. Jadi tauhid. Dakwah pertama adalah tauhid. Dalam riwayat Bukhari, ila an yuwahhidullah. Yang pertama kali kamu serukan pada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Dakwah pertama Rasul, dakwah pertama para sahabat itu tauhid. Tapi hari ini kenapa banyak orang yang sudah berislam tapi tidak bertauhid? Itu bukti yang paling jelas menunjukkan betapa jauhnya umat Islam dari ajaran Islam. Betapa jauhnya umat Islam dari ajaran Islam. Orang Islam itu rata-rata menganggap ajaran Islam paling penting apa? Ajaran Islam paling penting apa? Sholat. Setelah syahadat ya, sholat. Mereka kalau udah syahadat ya udah sholat. Paling penting sholat. Mereka nggak tahu kalau ada yang lebih penting dari sholat. Sehingga karena nggak tahu ya salah, banyak salahnya, yaitu melakukan kesyirikan tanpa sadar. Ini banyak sekali, terutama syirik niat ya, syirik hati itu banyak. Karena orang
orang itu nggak sadar, dikiranya masih beribadah pada Allah, padahal sejatinya sudah syirik, kafir, keluar dari Islam. Kemudian pertanyaan yang ke-9, apa itu tauhid asma Allah dan sifatnya? Sini sifat Allah dan asma'nya ya. Biasanya asma dulu baru sifat. Jawabannya, tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya, dan Rasul sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih secara hakiki. Menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Allah tetapkan berupa nama dan sifat Allah. Di dalam kitabnya atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakikat. Ya, kita tetapkan secara hakikat, bukan cuma ditetapkan lafadznya tapi tidak bersama maknanya. Itu bersama. Kemudian masih belum selesai, tanpa takwil, tafwid, tamtsil dan taktil. Tanpa takwil, tafwid, tamtsil dan taktil. Kurang satu takyif ya, kita tambahkan sendiri takyif. Takwil, tafwid, tamtsil, taktil, takyif. Kemudian contohnya seperti sifat istiwa, kemudian turun, kemudian tangan dan lain-lain. Banyak terjadi polemik di antara kaum muslimin. Mimma yaliku bikamalihi, dari apa yang sesuai dengan kesempurnaannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Asy-Syura ayat 11. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ini satu ayat bantahan kepada ahli taktil dan ahli tamtsil sekaligus. Tidak ada yang semisal dengan Allah, ini membantah ahli tamtsil. Bahwa samiul basir, ini membantah ahli taktil yang mereka nggak mau menetapkan nama dan sifat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Seperti Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu orang yang menolak makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'i dunya." Allah turun setiap malam
ke langit yang paling bawah. Muslim yanzilu nuzulan yaliku bijalali. Jadi Allah itu turun dengan benar-benar turun sesuai dengan keagungannya. Jangan kita bayangkan seperti turunnya pesawat. Jadi turun sesuai dengan keagungannya. Kita nggak tahu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. La yushbihu ahadan min makhlukatihi. Allah nggak serupa dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Pertanyaan yang ke-10, Aina Allah? Di mana Allah? Ini perlu ya, diadakan survei gitu, tanya orang-orang di jalan, di mana-mana tanya, di mana Allah? Jawaban yang paling banyak kemungkinan mengatakan Allah di mana-mana. Itu termasuk banyak. Kalau fitrahnya masih lurus, dia bilang Allah di atas. Itu yang masih fitrahnya masih lurus. Allahu fawqal arsy. Jawabannya Allah itu di atas ars, di atas langit, dan ars itu di atas langit. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah di atas ars mereka beristiwa. Dia bukan mereka ya. Di atas ars dia beristiwa. Istiwa, tadi apa artinya istiwa? Belum diartikan ya, bersemayam itu salah ya. Jadi banyak orang Indonesia mengartikan bersemayam karena itu kota terjemahan mungkin. Bersemayam itu identik dengan duduk ya. Raja bersemayam di singgasana itu duduk. Sementara Allah itu nggak duduk. Dan bahasa Arab bersemayam nggak ada yang bersemayam. Istiwa itu nggak ada yang mengartikan jalasa atau qa'ada, nggak ada. Semua makna istawa itu tidak ada yang mengandung makna duduk. Jadi istawa itu apa dalam bahasa Arab? Istaqarra, irtafa'a, sa'ada, sama ala. Jadi istaqarra itu berada, irtafa'a itu naik atau tinggi, bukan naik, tinggi. Irtafa'a itu tinggi, kemudian sa'ada itu naik, manjat, ala itu di atas. Jadi itulah makna istiwa dalam bahasa Arab. Karena kita memahami Quran itu dengan bahasa Arab, jangan pakai bahasa kita ya. Bahasa kita ini banyak yang tidak tepat sesuai selera penerjemah gitu. Maka kalau penerjemah itu jujur, penerjemah itu ilmiah, itu nggak mau ngarang-ngarang arti gitu. Kembalikan ke bahasa Arabnya. Jadi kalau disimpulkan istiwa itu apa? Berada di atas. Istawa alal ars berarti berada di atas ars. Sudah. Itu enggak menunjukkan Allah itu duduk, enggak menunjukkan Allah itu bersemayam, enggak. Jadi Allah cuma berada di atasnya, sudah, titik. Nempel enggak, Allah enggak nempel. Tutup enggak, Allah enggak tutup. Kalau saya ini nangkring di kursi sekarang, istiwa alal kursi. Saya istiwa ini. Kalau istiwanya orang Indonesia tapi. Jadi kalau kursinya ditarik, saya jatuh. Itu karena saya butuh kursi. Tapi kalau Allah nggak butuh ars, Allah nggak nempel ars. Jangan dipahami bersemayam, makanya ya kalau diartikan bersemayam itu salah. Kemudian
Jawabannya Allah fawqal arsy ala samai. Allah di atas ars, di atas langit. Dalilnya ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ai ala wartafa. Jadi artinya istawa apa? Ala, di atasnya, irtafa'an. Irtafa itu tinggi. Tinggi di atasnya. Tidak ada yang menartikan bersemayam atau duduk. Kalau istiwanya makhluk itu betul ya, seperti istawa asurqah ala dhahri faros. Polisi beristiwa di punggung kuda. Nah itu kalau istiwanya orang itu betul. Tapi kalau istiwanya Allah tidak. Makanya jangan dipahami bersemayam itu tadi ya. Kalau bersemayam ini butuh masalahnya. Pokoknya di atasnya, Allah di atasnya, di atas arsy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kataba kitaban. Sesungguhnya Allah menulis satu kitab, satu catatan. Kitab itu bermakna tulisan ya. Allah menulis satu tulisan bahwa indahu, dan dia di sisinya, di sisi Allah, tulisannya di sisi Allah, fawqal arsy, di atas arsy. Ya, di sini nggak memakai kata istawa, tapi menggunakan kata fawqa, karena memang istawa bermakna fawqa, sama ada. Irtafa'a fawqa, di atas alam. Jadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian pertanyaan yang ke-11. Adalah ma'ana, apakah Allah bersama kita? Apa jawabannya? Ya, jawabannya Allah bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan pertolongannya, dengan dukungannya dan sebagainya, dengan seluruh sifat rububiyahnya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 46, qala la takhafa. Kata Allah kepada Musa dan Harun, jangan kalian berdua takut menghadapi Fir'aun. Jadi Musa dan Harun itu bilang, kami takut. Musa aja bisa takut menghadapi Fir'aun. Kata Allah la takhafa. Kenapa? Innani ma'akum, karena aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Jadi maksudnya Allah akan membela kalian gitu. Mendengar itu tidak cuma didengar doang, dilihat doang, dicuekin, enggak. Didengar dan dilihat kemudian dibela gitu. Kalau ada apa-apa Allah siap membela kalian. Nah dengan itu maka Musa dan Harun pun berani akhirnya. Karena merasa apa? Merasa bersama Allah. Kemudian juga perkataan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya Allah akan membela kita. Karena Abu Bakar sedih, cemas, takut gitu, lebih tepatnya takut gitu, tapi dengan kata sedih di situ. Sedih bisa mencakup masa lalu dan masa akan datang, bisa semua. Kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, pasti melihat kita. Kalau mereka melihat kita, pasti kita ketangkap. Jadi guanya dangkal gitu, gampang dilihat, kecil lubangnya di bawah. Kalau mereka nengok dari bawah, pasti akan melihat Abu Bakar dan Muhammad SAW.
Ini logika Abu Bakar mengatakan begitu, tapi Nabi menyatakan dengan imannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Musa kepada pengikutnya ya. Ketika pengikutnya dikejar sama Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian di depannya tinggal laut, sudah tidak ada jalan selamat. Maka pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Lah, kalau sekali-kali tidak. Innama ya Rabbi sayyidin, aku bersama Robku, dia pasti akan memberiku petunjuk. Dan betul dikasih petunjuk, pukul tongkatmu ke laut, jadi jalan. Jadi Allah bersama aku, Robku bersama aku, maksudnya bersama pertolongannya ya. Allah menolongku, bukan badan Allah, bukan badannya, dan Allah, bukan dan Allah ya, yang bersama dengan kita. Nah, ini meluruskan pemahaman ahli bid'ah yang mengatakan Allah di mana-mana ya. Mereka mengatakan Allah di mana? Di mana-mana, banyak yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Terus di mana? Ya, pokoknya ada tanpa tempat. Dan di mana? Kan harus ada. Ini pertanyaan di mana cuma ada tanpa tempat. Di mana? Akhirnya di mana juga? Itu kan belum jawab. Kamu punya duit berapa? Saya sudah makan. Kan nggak jawab gitu. Kamu punya duit berapa? Saya sudah makan. Nah, ini nggak jawab. Ditanya Allah di mana? Allah ada tanpa tempat. Ini kan nggak jawab. Siapa yang tanya tempat? Kita cuma bilang Allah di mana? Jawab. Di atas kayak, di kanan, di kiri, di depan, belakang, di bawah. Itu kan jelas. Arah itu cuma ada 6 ya. Jawabnya ngeles. Itu ngeles namanya. Jadi harus katakan Allah itu di mana. Mereka bilang di mana-mana akhirnya. Ada tanpa tempat, ya udahlah di mana-mana gitu. Ya, kalau di mana-mana itu di mana? Masih belum jelas juga. Ya udah di mana-mana semuanya. Nah, itu bahaya. Pertama kenapa? Kenapa bahaya? Pertama karena kalau di mana-mana itu berarti bertentangan dengan ayat lain yang mengatakan Allah di atas arsy. Allah di atas, banyak sekali ayat itu. Hadis banyak sekali yang menunjukkan Allah itu di atas. Berarti bertentangan itu, Allah di atas sama di mana-mana. Dan gak mungkin Allah berfirman dengan sesuatu yang bertentangan. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Dan kita pastikan harus meyakini yang benar Allah di atas. Allah di mana-mana itu pemahaman kalian yang salah paham. Kemudian yang kedua, penafsiran kalian mengatakan Allah di mana-mana, Allah bersama kita, dan bersama itu maknanya adalah bercampur. Itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena tidaklah bersama itu atau ma'a ya, kalimat ma'a itu kan bersama. Tidaklah setiap kata bersama itu menunjukkan bercampur. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam bahasa Indonesia pun begitu. Orang Indonesia bisa bilang kita berjalan bersama bulan. Dan bulan di atas, kamu di sini kok bilang bersama? Bersama enggak? Ya bersama, tidak masalah. Dan bersama tidak harus bercampur. Nah begitulah Allah di atas, kita di bawah, kita bisa bilang bersama. Itu jadi bahasa Arab bersama itu enggak harus bercampur. Ada yang bersama bercampur, ada. Tapi yang enggak bercampur juga ada. Jangan dipahami setiap bersama pasti apa? Bercampur. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggapan mereka kalau kita bersama itu konsekuensinya ada dua kemungkinan. Berarti Allah terbagi-bagi. Allah bersama kita, kita ini orang Indonesia, berarti Allah di Indonesia. Kemudian orang Amerika bilang gitu juga, berarti Allah juga di Amerika. Ada yang di Indonesia, di Amerika, di Malaysia. Allah terbagi-bagi kemana-mana. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Allahnya banyak. Ada Allah versi Indonesia, Allah versi Cina, Allah versi Amerika. Dan itu dua-duanya mustahil. Nah, itu konsekuensi yang fatal, yang buruk. Kemudian kemungkinan yang lain, kalau Allah bersama kita di mana-mana, berarti kita masuk WC, Allah ke WC. Allah di comberan. Allah, itu juga
Mustahil Allah di mana-mana. Allah itu maha suci, sementara makhluk ini maha hina. Sangat hina makhluk ini. Gimana maha suci bercampur dengan yang hina? Nggak mungkin. Kemungkinan yang kelima, kalau Allah bersama kita, berarti ini mendukung keyakinan orang sufi yang kafir seperti siapa? Iya, Siti Jenar dulu gurunya namanya Mansur. Bukan Al-Maturidi itu. Saya lupa namanya. Itu yang Al-Hallaj ya, Al-Hallaj yang mengatakan Allah menyatu dengan kita ya, Allah menyatu dengan diriku. Itu uluhiyah. Dan itu keyakinan kafir sepakat. Allah di mana-mana bersama aku di sini di badanku. Itu uluhiyah. Yang lain ittihadiyah. Ittihadiyah mengatakan semua ini Allah. Jadi ini Allah, ini Allah. Makanya dulu dia mengatakan tidaklah anjing kecuali itu sesembahanku. Itu ittihadiyah. Itu ittihadiyah. Jadi gimana Allah di mana-mana itu di mana gitu. Dan masuk akal ya. Mereka punya keyakinan ngawur dan itu berdasarkan akal mereka, tapi nggak masuk akal orang yang cerdas ya. Iya pasti mereka ketika menolak sifat Allah karena lari dari tasbih tapi masuk ke dalam tasbih lagi. Masuk ke dalam tasbih yang lebih buruk gitu kan. Seperti tadi mereka mengatakan Allah masuk ke tempat-tempat yang kotor kan lebih buruk lagi. Kalau di mana-mana. Jadi mereka mau pakai alasan apa coba sekarang? Ya Allah di mana-mana tapi nggak di tempat kotor ya. Coba kasih jawaban panjang dari ceritanya. Allah di mana-mana tapi Allah nggak menyatu. Gimana Allah? Jadi makin nggak bisa dipahami ya. Itu akhirnya mustahil. Akhirnya sesuatu yang mustahil. Mereka ingin contoh, mereka ingin mengingkari Allah turun. Allah itu nggak turun karena Allah nggak di atas kan, maka Allah nggak turun. Terus emang kenapa kalau turun? Kalau turun nanti serupa dengan makhluk. Kalau Allah nggak bisa turun, serupa juga dengan makhluk. Ada makhluk yang nggak bisa turun juga ya. Jadi nggak bisa orang mau menghindari tasbih dengan menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita menafikan sifat Allah pasti akan menyerupakan Allah dengan yang lain. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, karena mendengar makhluk, melihat juga makhluk. Sama, tuli juga makhluk, buta juga makhluk. Jadi mau pilih mana, Allah mendengar atau tuli? Allah melihat atau buta? Itu saja. Orang yang cerdas akan memilih sifat sempurna. Dan itu yang menyatakan Allah sendiri gitu. Bukan kita yang marah. Mereka marah. Mereka nggak rela Allah berfirman, Allah mendengar, Allah melihat. Mereka nggak rela. Kemudian dalilnya qala tadi ya. Hadis Nabi SAW, innakum tad'una sami'an qariban. Semuanya kalian menyeru yang maha mendengar, maha dekat. Wa ma'akum, dan dia bersama kalian. Jadi ini ketika para sahabat teriak-teriak ketika berzikir di padang pasir, kan teriak-teriak biar mantap gitu. Ditegur sama Nabi, ayuhan nas arju ala anfusikum, sayangi diri kalian. Kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh, tapi kalian menyeru yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia bersama kalian. Itu bersama kalian dengan pendengarannya, dengan ilmunya, bukan dengan datnya. Datnya tetap di atas langit, di atas arsy, berdasarkan ribuan dalil. Allah di atas itu ribuan dalilnya ya. Makanya Abu Hanifah mengatakan barang siapa yang ditanya di mana Allah, dia mengatakan Allahu a'lam, maka dia kafir. Ini Abu Hanifah yang bilang. Di mana Allah? Allahu a'lam, kafir. Tahu dalilnya sangat jelas, banyak kok. Karena itu mengingkari dalil itu. Kecuali kalau orang baru masuk Islam.
nggak dikafirkan. Atau orang yang betul-betul nggak tahu, masih nol gitu, baru lahir, yang nggak dikafirkan. Coba tanya anak-anak kecil SD yang belum pernah belajar, di mana Allah, menunjuk ke atas kok. Dan orang Indonesia ternyata ditanya, kalau apa akan ditanya, kalau ada masalah berat adalah serahkan sama yang di atas, tukang genteng yang di atas. Di atas maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mengakui Allah di atas. Terus mereka kaum Asy'ariyah itu menganggap bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu Asy'ariyah, bohong. Mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Yang Asy'ariyah kalian doang, tokoh-tokohnya doang. Orang awam tanya di mana Allah di atas. Nanti yang bilang di mana-mana udah ketularan Asy'ariyah itu. Dan itu masih sedikit. Mayoritas fitrah mereka masih lurus. Coba tanya ke pelosok-pelosok anak-anak kecil yang masih SD itu, tanya di mana Allah, pasti jawabannya di atas. Itu fitrah. Itu jawaban ahlu sunnah wal jamaah. Kalau yang menjawab di mana-mana itu Asy'ariyah, ahli taktil ya, pengikut Jahmiyah. Kemudian pertanyaan yang ke-12, ma hiyal faidatu tauhid? Apa faedah dari tauhid? Apa faedah dari tauhid? Dan faedahnya sangat banyak ya, karena ini buku ringkas, dia cuma disebutkan satu saja. Faedah dari tauhid adalah aman di akhirat dari adab dan mendapatkan hidayah di dunia. Di akhirat aman dari adab, di dunia mendapatkan hidayah dan dihapuskan dosa-dosa. Dia menyebutkan 3 situ. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 83, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Tadi saya bilang berapa? 82 ya, 2. Dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Jadi beriman tanpa mencampur keimanan dengan kedoliman. Kedoliman di sini adalah kedoliman yang paling besar, yaitu syirik. Karena kalau kedoliman secara total, kita nggak ada yang selamat dari kedoliman. Semua kita pasti dolim terhadap diri sendiri. Semua kita pasti punya dosa, bahkan banyak, dan banyak tidak yang kebanyakan tidak disadari. Kemudian sabda Nabi SAW, hakul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba kepada Allah, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengadabnya apabila tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau orang itu mati nggak bawa syirik, bebas dari adab ya, insyaallah. Kalau betul-betul bersih dari syirik akbar dan asghar semua, tidak diadab oleh Allah. Jadi itu 3 disebutkan tadi ya, aman dari adab, mendapatkan hidayah di dunia, kemudian diampuni dosa-dosanya.
boleh ditambahkan faedah dari tauhid adalah sebab ketenangan. Jadi orang kalau nggak bertauhid pasti nggak tenang. Orang yang paling takut hidupnya itu kaum musyrikin. Para dukun itu hidupnya penuh dengan ketakutan. Kalau udah masuk bulan purnama ada takut. Ada juga yang tergantung perjanjian mereka. Ada yang kalau sudah masuk bulan Suro mulai mereka ketakutan kalau belum memberikan sesaji kepada setan-setannya. Kalau orang ahli tauhid mereka tenang, aman. Kenapa? Tuhannya cuma satu. Orang musyrik Tuhannya banyak. Tuhan ini minta ini, Tuhan itu minta itu. Jadi repot melayaninya. Jadi nggak tenang. Hidup tanpa tauhid tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah merdeka ya. Orang merdeka hakiki itu adalah orang yang bebas dari segala peribadatan kepada makhluk, tidak diperbudak oleh siapapun, hanya diperbudak oleh Allah Ta'ala, hanya menjadi hamba Allah semata. Itu orang yang tenang. Kemudian faedah yang lain, tauhid itu merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Jadi makhluk semua, langit, bumi, seisinya semua itu Allah ciptakan karena tauhid. Sebenarnya disuruh bertauhid siapa? Jin dan manusia aja. Terus apa hubungannya dengan makhluk lain? Makhluk lain itu disuruh untuk melayani jin dan manusia. Allah ciptakan bumi, ada tanah, ada air, ada udara, ada tanaman, ada hewan, fasilitas buat manusia. Biar apa? Biar bisa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau nggak ada bumi kan kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa bertauhid akhirnya. Jadi semuanya fasilitas buat kita agar kita beribadah kepada Allah semata. Tapi sayang sekali, 1000 sayang, 100 sayang, 1.000.000 sayang. Itu banyak orang yang justru keliru dalam hidupnya. Harusnya mentauhidkan Allah dengan fasilitas yang Allah berikan, malah terlena dengan fasilitas. Mereka lupa dengan pemberi fasilitas. Itu kebanyakan manusia. Mereka malah fokus dengan dunia, lalai dengan akhirat. Kemudian tauhid juga merupakan syarat untuk masuk surga. Jadi tidak ada ceritanya orang masuk surga padahal dia syirik, nggak ada. Orang musyrik nggak ada yang masuk surga. Hanya ahli tauhid saja yang bisa masuk surga. Kemudian tauhid juga merupakan syarat diterimanya amal. Orang amalnya macam-macam banyak, sholat, puasa sunnah diperbanyak, kemudian sedekah banyak sekali, dermawannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, tapi masih berdoa kepada wali-wali Allah. Ini tidak diterima semua amalnya, kan? Kasihan. Makanya kita dakwah tauhid itu karena kasihan kepada orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Kalau pada ahli maksud mah kita nggak kasihan, ya kasihan juga. Tapi lebih kasihan sebenarnya orang yang sudah gigih beribadah tapi amalnya ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak bertauhid. Ini yang kasihan sekali. Sudah repot-repot beramal soleh ternyata mau masuk neraka gitu kan. Kemudian juga tauhid itu merupakan sebab berkahnya amal. Sebab berkahnya amal. Jadi amal sedikit bersama tauhid itu menjadi besar. Seperti apa? Orang yang mati ditimbang amalnya semua 99 catatan amal itu dosa semua. Tapi dia punya tauhid. Ternyata satu kartu tauhid itu bisa lebih berat daripada 99 catatan dosa. Itu menunjukkan apa? Berkahnya tauhid luar biasa. Melipat gandakan pahala juga ya. Tauhid itu melipat gandakan pahala. Kemudian tauhid juga syarat untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat.
Tauhid adalah syarat untuk mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Jadi tidak ada orang dapat syafaat padahal dia musyrik, nggak ada harapan. Jadi banyak orang musyrik itu ketika diingatkan ini syirik nggak boleh, nggak apa-apa, nanti dapat syafaat Nabi. Nggak ada. Karena musyrik itulah yang menghalangi kalian untuk dapat syafaat dari Nabi. Ada orang yang hari-hari sholat, saya kan sering sholawat. Kalau orang sholawat kan dapat syafaat, iya betul. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya tidak musyrik. Kalau ada orang Kristen misalnya rajin sholawatan, bisa nggak sholawatan? Bisa sholawatan nggak? Bisa, gampang itu. Tapi apakah ditolong oleh Nabi? Enggak, karena masih kafir. Sama dengan orang musyrik juga. Orang musyrik itu kafir. Jadi orang musyrik itu kafir, maka nggak pernah dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa dapat syafaat Nabi harus beriman, harus bertauhid. Tanpa tauhid tidak akan pernah ditolong dari neraka, yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan kita dulu ada pertanyaan, silakan. Ya. Gimana cara kita menjawab orang yang bilang Allah itu lebih dekat dari ucapan Nabi? Bukan Allah yang bilang itu, ayat itu. Bukan orang yang bilang, itu Allah yang bilang. Ya, maksudnya dia mengingkari bahwa Allah di atas arsy itu, tapi dia bilang Allah lebih dekat dari ucapan Nabi. Ya. Kita bisa jelasinnya kayak apa? Ya kayak seperti tadi, sudah dijawab dengan 5 jawaban tadi. Masih susah. Yang tadi 5 jawaban coba dipakai. Gimana tadi 5 jawaban? Masih belum paham ya? Tadi dikasih 5 jawaban tuh maksudnya buat menjawab orang-orang yang menganggap Allah itu bersama kita, Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Banyak dalil mereka pakai, tapi mereka mengesampingkan dalil Allah di atas ars. Mereka mengesampingkan Allah di atas langit, Allah di atas, Allah turun, Allah menurunkan. Menurunkan kan pasti dari mana? Dari atas. Banyak sekali dalil menunjukkan Allah itu di atas. Dalil fitrah juga. Makanya dulu Al-Juwaini tobat dari keyakinan Allah di mana-mana. Padahal itu tokoh filsafat luar biasa ya, tokoh Asy'ariyah luar biasa, hebatnya, cerdasnya. Beliau tobat gara-gara muridnya. Muridnya bilang, Al-Hamadani, wahai guru, ya taruhlah Allah itu di mana-mana, tapi tolong jelaskan kenapa saya kalau berdoa kok pikiran saya ke atas gitu. Ini tolong saya, gimana saya nggak paham ini, kok bisa begitu. Akhirnya Al-Juwaini pukul kepala sendiri, Hayyarani Hamadani, Hamadani bikin aku bingung. Ya bingung, nggak bisa jawab, itulah fitrah gitu. Allah tuh di atas gimana, masa Allah di urat leher? Mana coba urat lehernya? Allah dekat dengan kita, betul, kita nggak ingkari, tapi yang dekat itu pengawasannya, ilmunya, pendengarannya, itu maksudnya. Bukan datnya, dan Allah itu di atas. Jadi itu nggak bertentangan. Kalau dikatakan dat Allah di mana-mana, itu bertentangan dengan banyak sekali dalil. Dan Allah nggak mungkin berfirman dengan hal-hal yang bertentangan, kontradiksi, nggak mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau dalam berdoa menyebut Allah dengan Tuhan, tidak menyebut Allah dengan asmanya, baik dalam doa maupun dalam keseharian kita itu bagaimana Ustaz? Ya. Nama Allah disebut Asmaul Husna, nama-nama yang terindah. Terindah itu maksudnya gimana? Indah dari segi lafadznya dan indah dari segi maknanya. Jadi segi lafadz, maka nggak boleh kita membuat nama bagi Allah. Allah sendiri yang menamainya. Allah yang maha tahu mana lafadz yang paling bagus. Jadi nama tauqifiyah, Allah yang bikin nama Allah, bukan kita. Itu satu. Dari segi makna, kenapa dia terindah? Karena maknanya mengandung sifat yang paling sempurna. Coba kalau Tuhan, apa maknanya? Nggak ada, nggak tahu kita. Dan itu bukan lafaz pilihan Allah gitu. Jadi kita nggak boleh menamakan Allah dengan nama Tuhan.
Tuhan, Gusti, Pangeran, God, atau apapun, itu semua bukan nama Allah. Maka kita nggak boleh memanggil Allah dengan nama itu. Berdoa termasuk memanggil. Tapi kalau memberitakan tidak masalah. Tuhanku adalah Allah, tidak masalah. Tuhanku yang maksudnya ya sesembahanku gitu. Sama dengan kata sesembahan. Sesembahan kan bukan nama Allah kan? Ini memberitakan aja. Kita bukan sedang menamakan. Kita nggak panggil wahai sesembahan kan enggak. Wahai Tuhan nggak boleh. Karena itu bukan nama Allah. Seperti kalau saya namanya siapa? Rahmat ya. Ada orang di sebelah manggil Muhammad. Ya saya nggak nengok. Siapa? Saya bukan Muhammad. Allah dipanggil Tuhan, ya nggak nengok ya. Ya nggak peduli gitu bukan. Bahkan Allah marah ya. Nggak boleh. Manggil Allah dengan nama lain nggak boleh. Harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau menamakan. Ingat ya bedanya. Menamakan sama memberitakan beda. Kalau memberitakan boleh. Ya apa? Apa? Rob itu nama Allah. Makanya belajar nama-nama Allah ya. Banyak nama Allah. Nama Allah itu banyak. Itu di Quran paling banyak memanggil pakai Rob ya. Robbi, Robbana itu kan Rob semua. Doa-doa para nabi semuanya pakai Rob. Cuma Nabi Muhammad yang pakai Allahumma. Nabi-nabi lain rata-rata pakai Rob. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi kan menyimpulkan bahwa ketika ada kata-kata yang tadi ayatnya tentang Allah lebih dekat kepada Allah tadi kan zatnya Allah di atas tapi Pengawasan di atas kita. Terus kan ada yang kata-kata yang Allah turun itu kan di takwil takwil bahwa yang turun itu adalah rahmat Allah. Ya itu ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah mengatakan Allah turun, ya Allah yang turun. Kok bisa? Ya bisa, terserah Allah. Jangan mikir kemampuan kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa, Allah bisa istiwa sampai Allah turun, itu urusan Allah bukan urusan kita ya. Allah yang cerita ya kita tinggal yakin. Kalau itu yang cerita kamu mungkin saya nggak percaya. Ini yang cerita tuh Allah gitu. Saya cuma percaya sama Allah. Allah yang bilang saya yakini sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna, sami'na wa amanna gitu. Itu tugas kita ya. Kita tugasnya cuma beriman, bukan untuk mengotak-atik. Apakah kita lebih tahu daripada Allah? Kan enggak. Ini sombong namanya kalau sudah melangkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bilang, kita yang menolak gimana? Allah bilang turun, ya sudah turun. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Karena yang Allah ceritakan cuma sifatnya, tapi Allah nggak ceritakan bagaimananya. Nanti di akhirat insya Allah kita akan tahu. Kita boleh tanya nanti, ya Allah gimana cara turunnya? Tanya aja nanti sama Allah. Sekarang belum waktunya. Nanti akan kita tahu ya. Kita bisa melihat Allah nanti di akhirat ya. Kejadian di akhirat nanti seperti apa ya, mudah-mudahan kita bisa bertanya, Allah coba terangkan pada kami belum tahu dulu. Dan masalah, karena banyak yang disingkap nanti di akhirat ya. Termasuk perselisihan antara manusia di dunia yang belum selesai di dunia diselesaikan di akhirat. Jadi jangan khawatir ya. Yang dulu kita kalah debat di dunia, padahal ternyata menang sebenarnya, akan dibuktikan nanti di akhirat. Jadi gak usah khawatir, semua akan disingkap. Jadi tidak ada istilahnya Allah turun kemudian itu yang turun rahmatnya. Kalau yang turun rahmatnya setiap saat turun rahmat, nggak cuma sepertiga malam terakhir. Sekarang juga turun rahmat banyak. Kan kita majelis ilmu nih, turun rahmat Allah ini. Kalau turun rahmat cuma sepertiga terakhir ini membatasi rahmat Allah yang luas. Dan itu takwil, itu nggak ada contohnya dari sahabat. Pokoknya salaf itu nggak ada yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mentakwil sifat Allah, itu masuk kepada aliran sesat ya. Aliran sesat itu rata-rata mentakwil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Masih ada waktu. Ya. Ulang. Kalau apa?
Aku apa? Menjemput Allah, Aku ingin menemui Allah. menemui Allah. Dengan menafikan sifat Allah di mana-mana. Jadi supaya kita kusuk gitu dalam sholat. Aku ingin dalam sholat aku ingin menemui Allah, atau aku ketika aku bersedekah aku ingin bertemu dengan Allah. Terus kenapa? Apakah boleh kita menentangkan Allah merasa seperti itu gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ihsan itu seakan-akan melihat Allah, bukan melihat Allah. Seakan-akan, dan kata-kata seakan-akan itu artinya memang tidak. Kalau kata betul-betul melihat nggak pakai seakan-akan. Kalau seakan-akan itu memang nggak melihat. Kita nggak bisa melihat Allah di dunia, nggak bisa. Allah, iya, ya itu boleh, memang begitu ihsan. Ihsan itu artinya apa? Kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan ihsan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengenal Allah. Kalau belum mengenal Allah nggak bisa. Jadi harus ma'rifatullah, harus belajar nama dan sifat Allah dulu. Kalau belum hanya ngayal nanti, khayalannya jadi salah, malah jadi setan ya. Jadi nggak boleh kita membayangkan Allah tanpa kita memiliki ilmu yang benar. Nanti bayangannya salah. Dan nggak boleh memang membayangkan Allah itu nggak boleh. Jadi itu seakan-akan melihat Allah itu intinya dia perasaan cinta yang sangat besar. Jadi seperti melihat, seperti terbayang-bayang, tapi kita nggak bisa membayangkan Allah gitu. Jadi sebatas sifat yang kita pahami itu saja. Makanya kalau orang nggak kenal sifat Allah itu nggak bisa seakan-akan melihat Allah, nggak bisa. Contoh orang yang meyakini Allah di mana-mana itu juga sesembahnya nggak jelas. Entah dia nyembah siapa nggak tahu. Karena Allah itu bukan di mana-mana. Bayangannya Allah di mana-mana kan salah jadinya. Dia nyembah setan jadinya. Yang di mana-mana setan. Allah itu di atas gitu. Harusnya kita fokus mengarah ke atas. Makanya ketika berdoa pikiran kita kemana? Ke atas. Nah itu seperti itu. Ustaz, seakan-akan itu sama seolah-olah Sama. Sama. Tanya guru bahasa Indonesia. Seakan-akan seolah-olah sepertinya, seumpamanya, seandainya, jikalau misalnya Tapi maknanya tidak. Hah? Berarti maknanya tidak ya. Maknanya enggak. Iya, seakan-akan itu artinya enggak. Cuma seakan-akan. Itu pernah dengar di audiens yang dulu masih sekolah dulu pernah dengar bahwa orang Kristen itu meyakini bahwa Orang apa? orang Kristen Mengapa? itu meyakini bahwa Tuhannya yang turun itu yang di dalam itu. Tuhannya yang turun itu yang apa? Tuhannya Yesus maksudnya. Terus? Dan mengatakan jangan dipikirin gitu bagaimana turunnya apa-apanya, tapi itulah bahwa Tuhan itu turun. Berarti akidahnya hampir sama seperti mereka. Ya beda, Ya, beda. maksudnya diyakini aja. Kalau meyakini Allah di atas sama. Nasara Yahudi meyakini Allah di atas. Makanya orang Jahmiyah yang mengakui Allah gak di atas itu lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara meyakini Allah di atas. Uniknya mereka yang nggak meyakini Allah di atas menganggap itu Wahabi itu akidahnya sama dengan Yahudi. Ya, kalau mau sama kenapa? Kok itu akidah dari Nabi Muhammad kok? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa akidahnya sama, Allah di atas. Justru kalian yang aneh itu agama apa nggak tahu, agama dari mana nggak tahu. Cuma kalau keyakinan Allah turun maksudnya Nabi Isa turun itu salah ya, karena Nabi Isa bukan Allah. Nabi Isa itu ya Nabi dan bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Jadi jangan disamakan ya. Itu keyakinan mereka tadi itu salah. Allah itu satu dari tiga. Itu kan keyakinan mereka. Kalau kita Allah itu Maha Esa, Allahul Ahad gitu. Jadi keyakinan mereka sama. Kalau mereka meyakini Allah di atas betul ya. Sama dengan kita. Dan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.